warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Surabaya atau yang mewakili Bapak Tohadi, yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, susunan acara pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga acara inti, dan yang terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua, sambutan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 2 Surabaya atau yang mewakili kepada Bapak Tohadi, disilakan. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Yang saya hormati teman-teman guru penggerak yang mana pada hari ini sedang melakukan aksi nyata, kemudian rekan-rekan guru yang telah hadir pada hari ini untuk menghadiri aksi nyata. Bapak Ibu semua, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah, di mana pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam majelis hari ini. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita bersama Muhammad SAW. Bapak Ibu, bahwa guru penggerak itu harus memberi harus memberi contoh sehingga dapat memberi akses, memberi semangat pada teman-teman yang lain sehingga kita nanti semuanya menjadi penggerak-penggerak di sekolah kita masing-masing sehingga akan terwujud proses pembelajaran yang sangat menyenangkan pada anak-anak didik kita. Nah, tentunya pada hari ini teman-teman penggerak yang mana akan melakukan aksi nyata khususnya tentang budaya positif. Semoga budaya-budaya positif nanti yang dipaparkan oleh teman-teman penggerak menginspirasi kita semua sehingga kita dapat meniru, mencontoh dan menerapkan kepada anak-anak kita atau dalam mengajar kita nanti. Untuk itu Bapak Ibu semua, bahwa untuk mempercepat proses hari ini tadi sudah dibuka oleh Ibu Desi. Selanjutnya tadi sambutan saya ini, saya mempunyai harapan saya nanti tentunya ini nanti bisa mengimbas kepada teman-teman semua, juga khususnya pada diri saya sendiri, karena saya juga ingin belajar bagaimana penggerak yang baik dan jadi mengikuti guru-guru penggerak di sekolah kita. Sekali lagi, harapan sekolah bahwa dengan adanya aksi nyata ini bisa menularkan bagaimana budaya-budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bu Desi dan Bu Nika. Itu saja sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, karena sambutan dari Bapak Wakil sudah, maka kita akan memasuki acara ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4. Sebelum saya memulai memberikan materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif
selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya kita tidak bisa, kenyataannya tidak bisa di Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan
manusia. Kalau misalkan dari kelima ini tidak terpenuhi, kan kita jadi nggak nyaman. Misalnya, contoh saja bertahan hidup. Kita bisa bertahan hidup itu karena bisa bernafas, makan, minum, berkembang biak ya. Kalau pelajaran kipas. Nah, kalau misalkan ini tidak ada, nah otomatis ya kita sebagai manusia ya tidak bisa mempertahankan hidup. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Bertahan hidup ini termasuk kebutuhan primer ya Bapak Ibu. Jadi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, terus kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu misalkan rasa diterima, dipedulikan, ditanyain, kok kenapa kok hari ini moodnya nggak baik, ada apa? Mungkin ya ada beberapa orang mungkin tidak mau nih Bapak Ibu ditanyain, tapi rasanya kita tidak apa-apa. Mungkin sebagai satu rekan kerja, misalkan mungkin kalau saya biasanya selalu menghubungi seperti ini, Bu Yuli, saya misalkan saya tidak enak, butuh rasa diterima, kan curhat ya namanya. Terus kemudian itu bentuk kasih sayang Bapak Ibu. Terus kemudian berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian. Insya Allah sih Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima itu sudah diafirmasi. Dan yang ketiga adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi. Bapak Ibu, yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan. Jadi ya bebas kita Bapak Ibu. Terus kemudian kesenangan. Kesenangan seseorang itu sebenarnya setiap orang itu berbeda nih Bapak Ibu. Di sini saya berikan contoh kesenangan itu masuk bermain, humor, guyonan sama rekan kerja, kemudian antusias, tertawa boleh Bapak Ibu, tapi jangan berlebihan. Nanti kalau tertawanya berlebihan, kita takutnya dianggap wah ini masuknya ke menur ini gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita tertawa semuanya. Nah, berarti salah satu kebutuhan dasar manusia terpenuhi di ruangan ini. Baik, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia ya seperti itu Bapak Ibu. Kenyataannya kita untuk menghindari hukuman. Nah, pasti saya berbuat seperti ini, berarti biar saya tidak kena hukuman. Ini sering terjadi sama kita juga sebagai guru ya, sebagai terus kemudian peserta didik juga. Selanjutnya hukuman. Nah ini Bapak Ibu, hukuman ini tidak terencana nih. Terus kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, karena misalkan sekolah memberikan sebuah hukuman itu kan misalkan terlambat, nanti dihukum depan, berarti itu kan bersifat satu arah, tidak ada komunikasi dengan siswa. Itu kan namanya juga hukuman berupa hukuman fisik atau psikis. Nah ini perbedaan ya Bapak Ibu, termasuk perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Selanjutnya sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir restitusi. Nah ini restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah ini Bapak Ibu, pengertian restitusi dan ciri-ciri restitusi. Yang pertama, proses tadi yang sudah kita sebutkan slide sebelumnya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk
akhirnya kayak gitu siswa akhirnya takut dan mungkin akan timbul dendam sama kita. Akhirnya ya akhirnya ikatan antara guru dan siswa kan ya terjadi lagi gitu. Harusnya kan ya kita bisa menjadi teman, menjadi orang tua sekaligus menjadi guru untuk mereka. Jadi kita ketika ada siswa yang bermasalah kita tanya-tanya, ada apa, ada masalah apa, kenapa kamu seperti ini, harusnya seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, sekarang saya akan bertanya ke Bapak Ibu. Nah di sini ada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah tindakan guru. Nah, yang pertama adalah mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan mengulangi lagi dan tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada Bapak Ibu guru yang tahu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman luar biasa sekali ya Bu Vika. Terus yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Coba Bapak Ibu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya Pak? Hukuman. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, konsekuensi ya kita nanti kita akan lihat di slide selanjutnya nih kita. Terus selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Monggo yang sebelah sini mungkin bisa menjawab. Hukuman atau konsekuensi? Mengenakan. Oh, mengenakan. Ya, mengenakan Bapak Ibu. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Oke, hukuman. Terus kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 1 menit untuk pelajaran PJOK. Moga Bapak Ibu, Bu Siti Khalifah, mungkin yang terakhir ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Bapak Ibu tadi sudah menjawab ya. Jadi kita lihat di slide berikutnya. Nah, oke, berarti Bapak Ibu menggantikan kertas tugas teman yang seperti yang tadi perlu saya sampaikan. Ya, ini termasuk konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis konsekuensi. Terus yang contoh hukuman ya tadi yang pertama mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya, selanjutnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Laila Vika Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai memaparkan aksi nyata saya pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk berpantun dulu ya Bapak Ibu. Oke, cinta perih di titik nadir, tajam jauh sedihlah hati. Terima kasih sudah berkenan hadir. Semoga Allah selalu merahmati. Nelayan pergi mencari ikan untuk anak istrinya makan. Selamat siang saya haturkan untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena materi hari ini tentang budaya positif ya Bapak Ibu, saya ingin menularkan aura positif pada kesempatan hari ini. Mohon izin Bapak dan Ibu berkenan untuk berdiri terlebih dahulu. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu tadi seharian sudah melaksanakan aktivitas di kelas dan aktivitas lainnya, mungkin biar sedikit fresh. Sampai burung yang terbang, tangan ke depan dengan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Aku tak kita
tangan diputar, gulung-gulung tangan ditutup, dengan melihat pada bulan, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera cepat, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, dua menara dinding, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua kelingking rejim, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas, menyamaikan, tangan ke samping, gurunya tetap. Salah satu alternatif solusi ice breaking yang bisa dikeluarkan ke anak-anak. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh Bu Desi, yaitu tentang 5 posisi kontrol restitusi. Tadi sama Bu Desi sudah dipaparkan terkait dengan pengertian restitusi dalam penerapan disiplin yang berorientasi restitusi. Tujuannya itu adalah untuk mengajarkan siswa bagaimana bertanggung jawab akibat dari tindakan atau kesalahan yang sudah mereka lakukan. Ini juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan menjadi anggota yang lebih baik dan bisa diterima di komunitasnya lagi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah sebagai pemantau, yang kedua adalah sebagai manajer, yang ketiga sebagai penghukum, yang keempat membuat rasa bersalah, dan yang kelima adalah posisi teman. Kira-kira di antara kelima posisi tersebut, Bapak Ibu guru ini di posisi yang mana? Oh, sebagai teman ya Pak Mondo ya. Ya, kalau Bu Siti sebagai penghukum dan teman, ya, sama seperti saya. Ya, ini saya jelaskan terkait dengan posisi penghukum. Seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas jika kamu tidak melakukan itu. Guru tersebut senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu caranya dia dengan memberikan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara
Ya sudah, nanti ibu akan bantu bereskan masalahnya. Itu jika di posisi teman. Sedangkan di posisi pemantau, kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Kamu sudah melanggarnya sudah sekian kali ini, berarti konsekuensinya adalah seperti ini. Sedangkan di posisi pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru sangat kecewa dengan kamu. Itu adalah contoh di pembuat rasa bersalah. Sedangkan di posisi manajer, biasanya guru itu akan mengatakan ketika siswa membuat suatu permasalahan, yang pertama kali dilakukan oleh guru adalah menanyakan terkait dengan keyakinan kelas. Apa anak-anak yang sudah kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini keyakinan kelas tersebut, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Ini adalah di posisi sebagai manajer. Bapak Ibu, saya ada selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ada satu pertanyaan ya Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin di antara Bapak Ibu guru bisa memberikan tanggapan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ya silakan Bu Desi. Kita kalau menurut saya, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas saja? Tapi kalau misalkan peraturan kelas itu terkesan kaku, ibaratnya itu anarki, tidak fleksibel buat anak-anak, dan akhirnya anak-anak terpaksa melakukan peraturan kelas itu. Luar biasa Bu Desi. Mungkin ya beri tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu Bu Desi. Selain itu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oke, silakan Ibu Yuli Agustina SPD. Kalau mengapa keyakinan kelas itu siswa biasa untuk berpikir dari diri mereka sendiri. Kalau peraturan kelas itu bukan dari siswa itu sendiri. Luar biasa Bu Yuli, betul sekali jawabannya. Jadi jawabannya Bu Desi sama Bu Yuli ini sama-sama benarnya ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Saya sepakat dengan jawabannya Bu Yuli dan Bu Desi, karena keyakinan kelas itu dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif dalam kelas. Jadi kalau keyakinan itu kan dibuat secara bersama-sama dengan siswa. Ini ada contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan siswa di beberapa pertemuan awal. Keyakinan kelas ini dibuat dengan menggunakan kalimat-kalimat positif ya Bapak Ibu. Kalau biasanya peraturan itu kan biasanya diawali dengan kata dilarang, tidak boleh, jangan. Tetapi untuk keyakinan kelas ini menggunakan kalimat-kalimat positif dan siswa ikut terlibat untuk menciptakan keyakinan kelasnya tersebut, sehingga siswa bertanggung jawab terhadap segala apa yang harus dilakukannya. Misalkan contoh, siswa ini ada contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh salah satu kelas saya, yaitu kelas 11 DPIB 1. Yaitu contohnya adalah siswa datang tepat waktu sebelum pukul 6.25. Jadi kalau biasanya peraturan itu kan, kalau di peraturan sekolah itu kan biasanya dilarang terlambat masuk sekolah. Tetapi di keyakinan kelas ini dibuat dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif, menggunakan kalimat-kalimat yang baik, sehingga kita bisa memanusiakan manusia. Jadi peraturan kelas ini biasanya dibuat oleh guru, sedangkan peraturan kelas itu dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Jadi itulah kenapa keyakinan kelas tetapi bukan peraturan kelas. Terus selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bisa menjawab. Jika tidak ada, akan saya tunjuk. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Pada saat mengendarai kendaraan bermotor kan kita sebaiknya
karena helm itu untuk melindungi kepala atau nilai keselamatan nggih. Ya luar biasa udah sini. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nilai keyakinan kelas apa yang kita yakini? Oke, nilai kesehatan nggih. Kita dengan memakai masker maka bisa melindungi diri kita dari penularan penyakit. Penyakit batuk. Selamat datang. Jadi ini jawabannya adalah ini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita anut sebagai keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan universal tanpa melihat dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Bapak Ibu, ini saya ada pertanyaan dan pertanyaannya banyak biar bisa adil. Mungkin Bapak Ibu saya tanya semuanya nggih. Ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelasnya adalah Tanggung jawab. oke, tanggung jawab Pak Yunaidi, luar biasa. Selanjutnya Pak Slamet, dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai keyakinan kelasnya apa Pak? Menghargai orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu Iren. Nilai keyakinannya disiplin. Terus Bapak Pak hadir, ngapunten. Dilarang melakukan kekerasan. Maka nilai keyakinannya apa Pak? Nilai kasih sayang. Oke, nanti slide selanjutnya akan ada kunci jawabannya. Pak Ainun, dilarang menggunakan narkoba. Ini kan sebuah peraturan. Sedangkan jika dibentuk menjadi sebuah keyakinan kelas, maka akan terbentuk keyakinan kelas apa Pak? Narkoba, Pak. Dilarang menggunakan narkoba. Oke, kesehatan luar biasa Bapak Ibu ini. Bergantian atau menunggu giliran atau antri? Bu Desi. Oh, tertib. Terus menggunakan masker. Nilai kesehatan. Terima kasih Bu Siti. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai keselamatan. Bisa dilihat jawabannya. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit adalah menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan adalah keselamatan. Menggunakan narkoba adalah nilai kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran adalah menghormati orang lain atau bersabar. Menggunakan masker adalah kesehatan, keselamatan. Dan jangan berlari adalah keselamatan dan keamanan. Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya juga ada pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku jika kalimatnya adalah saya kecewa dengan kamu? Di antara kelima posisi kontrol yang sudah saya jelaskan tadi. Yang nomor 1 membuat rasa bersalah nggih Pak. Nggih, terima kasih Pak Wondo atas jawabannya. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi ini intinya siswa ini salah tok. Hukum nggih. Nggih, terima kasih Pak Yunaidi atas jawabannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nggih, Bu Yuli. Pemantau. Nggih, nanti kita cek di slide selanjutnya. Terima kasih Bu Yuli. Ayo anak, lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Nggih, sebagai teman. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai. Kamu tidak akan dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nggih, penghukum nggih, di sini nggih. Nah ini kunci jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Benar Pak Wondo tadi adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu tadi jawabannya Pak Yunaidi juga benar.
ideal bagi guru adalah posisi manajer. Karena dengan posisi sebagai manajer, murid akan berusaha mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dan meningkatkan motivasi dalam dirinya. Ini adalah kegiatan saya dalam membuat keyakinan kelas bersama dengan kelas 11 animasi 1. Yang saya lakukan pertama adalah berdiskusi dengan anak-anak terkait dengan peraturan yang biasanya peraturannya SMK 2. Terus yang kedua selanjutnya adalah menyusun peraturan itu menjadi keyakinan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang baik atau kalimat positif dan menempelkan keyakinan tersebut di kelas biar mudah diingat. Karena sebaik-baiknya keyakinan itu adalah yang tidak panjang-panjang di Bapak Ibu sehingga bisa mudah untuk diingat oleh siswa. Nah ini, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk kalimat yang positif, sedikit saja, biar mudah diingat oleh siswa, sehingga bisa diterapkan di dalam kelas. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia untuk meninjau ulang apakah keyakinan kelas itu masih relevan dari waktu ke waktu. Oke, mari Bapak Ibu guru kita bersama-sama membentuk keyakinan pada forum diskusi hari ini. Oke, mungkin Pak Yunaidi bisa memiliki ide untuk keyakinan pada forum diskusi hari ini. Saya yakin. Tidak boleh membunyikan konser. Oke, tidak boleh membunyikan konser. Itu berarti peraturan apa keyakinan gitu Pak? Keyakinan saya. Ya, keyakinannya Pak Junaidi. Tetapi jika melihat dari materi yang sudah kita diskusikan hari ini, jika yang disampaikan oleh Pak Junaidi tidak boleh menggunakan ponsel, itu berarti peraturan apa keyakinan ya Bapak Ibu? Oke, peraturan. Oleh karena itu, kalau ini dibentuk menjadi sebuah keyakinan, kalimatnya adalah apa ya Bapak Ibu? Mungkin Pak Hanif? Disimpan dulu konsernya. Oke, menyimpan dulu. Ya, menyimpan ponselnya atau menonaktifkan? Maksudnya seperti Menonaktifkan ponselnya menjadi mode silent atau mode silent. Terima kasih Pak Yunaidi. Terus mungkin ada yang keyakinan kelas yang kedua, mungkin Bapak itu ada ide lagi terkait dengan forum ini. Pak Heru. Menghargai. Oke, menghargai pendapat orang lain. Oke, terima kasih Pak Heru atas jawabannya. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah terkait dengan Bapak Ibu sudah paham ya terkait dengan keyakinan kelas. Kita menginjak materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Tadi restitusi sudah dijelaskan Bu Desi. Saya akan menjelaskan ulang. Segitiga restitusi itu adalah cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin positif. Ada 3 hal di dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dari dalam diri masing-masing. Bapak Ibu, ini untuk segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya kalimat atau ucapan yang disampaikan oleh guru pada fase menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu wajar. Nah, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Ibu dan bapak dulu juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Seperti itu. Sedangkan untuk validasi tindakan yang salah, biasanya guru akan mengucapkan
Ini adalah praktek segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan dengan siswa. Oke. Dan kita masuk kepada sesi terakhir nih Bapak Ibu. Sesi terakhir yaitu refleksi. Saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan setelah Bapak Ibu guru mengikuti aksi nyata diseminasi pada hari ini? Oke. Mungkin Pak Salman bisa memberikan pendapatnya. Hal baru yang mengubah budaya adalah proses atau cara menegakkan terhadap siswa yang kurang disiplin dengan cara restitusi. Oke. Jadi menegakkan siswa yang kurang disiplin itu tidak langsung menjadi siswa di Bapak Ibu, tetapi melalui alur segitiga restitusi yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Oke, monggo Bu bisa menyampaikan pendapatnya. Perasaannya senang juga. Saya jadi tahu kemana itu keyakinan dan Peraturan. Oke, jadi bedanya keyakinan sama peraturan itu menggunakan kalimat positif dan tidak. Dan kalau keyakinan itu dibentuk dengan kesepakatan bersama. Terima kasih Bu Rini. Selanjutnya, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Di antara kelima posisi kontrol tadi ya Bapak Ibu, setelah ini Bapak Ibu akan menjadi guru yang seperti apa harapannya? Ya, mungkin Pak Muda. Ya baik, tapi yang paling ideal adalah saya. Oke. Semoga selanjutnya kita bisa menjadi guru dengan posisi manajer ya Bapak Ibu. Oke. Demikian presentasi dari saya pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari yang sudah saya dan Bu Desi sampaikan. Desi, mungkin bisa maju ke depan. Desi tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan. Semuanya, saya sama Mbak Vika tadi sudah memaparkan budaya positif. Jadi saya akan bertanya ke Bapak Ibu guru yang ada di sini. Setelah mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, mungkin gimana cara menerapkan keyakinan di kelasnya Bapak Ibu atau bagaimana. Nah nanti kalau misalkan kita bisa menjawab, kita jawab. Kalau memang butuh diskusi, kita diskusikan bersama. Oke, monggo Bapak Ibu, mungkin Pak Yun atau sudah? itu penerapannya. Kalau kelasnya seperti animasi, itu kan mungkin itu ya banyak ceweknya paham ya, mungkin ya ini ya saya nggak tahu. Tapi misalkan sama tuh ya kalau misalkan kita di TKL, di TSL, di mesin ya yang super ya energinya Terima kasih Bu Yuni atas pertanyaan yang bagus sekali ya Bu Yuni. Jadi begini Bu Yuni, untuk menerapkan ketika RTPM yang kelas kejuruan yang di belakang, mungkin kita sebagai guru dulu menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Kita bisa menjadi, kita memposisikan dengan mereka, kita memposisikan sebagai teman, sebagai guru dan orang tua. Nanti kalau misalkan kita sudah klop, baru nanti kalau kita sudah klop sama mereka, baru kita bentuk keyakinan kelas. Oh, nanti keyakinan kelas apa nih yang harus kita bentuk agar kita kembalikan nanti apa yang seperti ini. Nanti kalau misalkan sudah terbentuk itu rasanya sangat mudah ini. Karena kembali lagi sebenarnya mungkin itu pada dasarnya kan sama ini semuanya. Jadi ya itu tadi kita memposisikan yang ketiga tadi itu Bu Rini. Oke, terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya. Oke, sabar ya Bapak Ibu, saya rasa sudah